Baik, kita akan lanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini, sudah sampai di Keluaran pasal 28. Ya, judul perikopnya mengenai pakaian imam. Ayat yang ke-1, engkau harus menyuruh abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya datang kepadamu dari tengah-tengah orang Israel untuk memegang jabatan imam bagiku. Harun dan anak-anak Harun, yakni Nadab, Abihu, Eliezer, dan Itamar. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun, abangmu, sebagai perhiasan kemuliaan. Haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli dan yang telah kupenuhi dengan roh keahlian, membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Saudara, kita lihat di sini Allah sedang mengajar umatnya bagaimana mereka belajar untuk menyembah Dia ya secara benar. Untuk melakukan hal tersebut, Allah membutuhkan pelayan-pelayan untuk mengawasi jalannya ibadah di dalam kemah suci, saudara. Untuk menolong bangsa itu memelihara hubungan mereka dengan Allah. Orang-orang Lewi ini disebut imam, dan orang Lewi dari mereka hanya boleh diambil dari dan imam-imam itu hanya boleh diambil dari suku Lewi. Ya, ingat, bangsa Israel ada 12 suku, salah satunya Lewi yang dikuduskan dan menjadi imam. Ya, suku Lewi itu dikhususkan untuk menjadi imam, ya. Kita akan lihat di pasal 28 dan 29 ini memberikan beberapa rincian mengenai imam-imam. Untuk menjadi imam bukan saja harus berasal dari suku Lewi, tetapi dia juga adalah keturunan Harun, imam besar pertama di Israel. Ya, imam-imam ini memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada orang Lewi yang biasanya. Sebagai imam besar, Harun memimpin semua imam dan orang-orang Lewi. Imam-imam mengadakan persembahan kurban setiap hari, memelihara kemah suci, dan memberi nasihat kepada bangsa itu tentang cara untuk mengikuti Allah. Ya, dan mereka adalah wakil umat di hadapan Allah, ya, dan juga mereka adalah wakil Allah bagi umat itu, saudara. Itulah sebabnya mereka diwajibkan untuk hidup layak dan kudus di dalam memegang jabatan imam mereka. Iya, dan dikatakan di sana mereka adalah wakil umat di hadapan Allah, saudara ya. Yesus sekarang adalah imam besar yang sudah menjadi perantara kita antara Allah dengan manusia, ya. Dan persembahan kurban yang Yesus bawa itu adalah dirinya sendiri, karena tidak ada lagi darah kambing, domba, sapi yang bisa menyucikan manusia itu kecuali darah Yesus sendiri, saudara. Lalu dikatakan di sana, haruslah engkau mengatakan kepada semua orang yang ahli yang telah kupenuhi dengan roh keahlian untuk membuat pakaian Harun untuk menguduskan dia supaya dipegangnya jabatan imam bagiku. Bahkan untuk membuat pakaian bagi Harun untuk diangkat sebagai imam, Tuhan menyuruh orang-orang yang ahli yang sudah dipenuhi oleh roh keahlian. Inilah pakaian yang harus dibuat mereka: tutup dada, baju efod, gamis, kemeja yang ada raginya, serban, dan ikat pinggang. Demikianlah mereka harus membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu dan bagi anak-anaknya, supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Ayat yang kelima, untuk itu haruslah mereka mengambil emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus. Baju efod itu harus dibuat mereka dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kermisi dan lenan halus yang dipintal benangnya buatan seorang ahli. Haruslah ada pada baju efod itu 2 tutup bahu yang disambung kepadanya. Pada kedua ujungnya harus baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu haruslah sama buatannya dan seiras dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau ambil 2 permata kisopras dan mengukirkan nama para anak Israel pada permata-permata itu. Ayat 10, 6 dari nama mereka itu pada permata yang pertama, dan ke-6 nama lagi pada permata yang kedua menurut urutan kelahirannya. Seperti buatan seorang pengasah permata diukirkan seperti materai, demikianlah harus kau ukirkan pada kedua permata itu nama para anak Israel. Dililit dengan ikat emas harus kau buat permata itu.
Ayat 12, kemudian haruslah kau taruh kedua permata itu pada kedua tutup baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel. Maka kehadapan Tuhan haruslah Harun membawa nama mereka di atas kedua tutup bahunya menjadi tanda peringatan. 13, haruslah kau buat ikat emas dan 2 untai dari emas murni sebagai utas haruslah kau buat itu, dan buatannya sebagai tali berjalin, dan harus kau pasang untai jalin itu pada ikat itu. 15, haruslah engkau membuat tutup dada pernyataan keputusan, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod. Demikianlah harus engkau membuatnya, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kermisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah kau tatah itu dengan permata tatahan, 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu dara, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat permata pirus, kisopras, dan nefrit. Dengan berikatkan emas demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu harus 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata harus ada diukir seperti materai nama salah satu suku dari yang ke-12 itu. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu untai berpilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Juga haruslah kau buat untuk tutup dada itu 2 gelang emas, dan kedua gelang itu harus kau pasang pada ke ujung tutup dada. Haruslah kedua untai emas yang berjalin itu kau pasang pada kedua gelang itu pada ujung tutup dada. Kedua ujung tutup yang lain dari kedua untai berjalin itu haruslah kau pasang kedua ikat emas itu. Demikianlah kau pasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas dan membubuhnya pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya dan sebelah dalamnya yang berhadapan dengan baju efod. 27, juga harus engkau membuat 2 gelang emas dan memasangnya pada kedua tutup bahu baju efod di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian haruslah tutup dada itu dengan gelangnya diikat pada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod. 29, demikianlah di atas jantungnya harus dibawa Harun nama para anak Israel pada tutup dada pernyataan keputusan itu, apabila ia masuk ke dalam tempat kudus, supaya menjadi tanda peringatan yang tetap di hadapan Tuhan. Dan di dalam tutup dada pernyataan keputusan itu haruslah kau taruh Urim dan Tumim, haruslah itu di atas jantung Harun apabila ia masuk madhab Tuhan, dan Harun harus tetap membawa keputusan bagi orang Israel di atas jantungnya di hadapan Tuhan. 31, haruslah kau buat gamis baju efod dari kain ungu tua seluruhnya. Lehernya haruslah di tengah-tengahnya, lehernya itu harus mempunyai pinggir sekelilingnya buatan tukang tenun. Seperti leher baju sirah haruslah lehernya itu supaya jangan koyak. Pada ujung gamis itu haruslah kau buat buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermisi pada sekeliling ujung gamis itu, dan diantaranya berselang-selang giring-giring emas, sehingga 1 giring-giring emas dan 1 buah delima selalu berselang-seling pada ujung gamis itu. Haruslah gamis itu dipakai Harun apabila ia menyelenggarakan kebaktian, dan bunyinya harus kedengaran apabila ia masuk ke tempat kudus di hadapan Tuhan, dan apabila ia keluar pula, supaya jangan ia mati. Haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau ukir-ukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Haruslah patam itu engkau beri bertali ungu tua, dan haruslah itu
lekatkan pada serban di sebelah depan serban itu. 38. Patam itu haruslah ada pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap ada pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. 39. Haruslah engkau menenun kemeja dengan ada raginya dan lenan halus, dan membuat serban dari lenan halus, dan haruslah kau buat ikat pinggang dari tenunan yang berwarna-warna. 40. Juga bagi anak-anak Harun haruslah kau buat kemeja-kemeja, dan haruslah kau buat ikat pinggang bagi mereka, dan destar haruslah kau buat bagi mereka untuk menjadi perhiasan kemuliaan. Maka semuanya itu haruslah kau kenakan pada abangmu Harun bersama-sama dengan anak-anaknya. Kemudian engkau harus mengurapi, mentahbiskan dan menguduskan mereka, sehingga mereka dapat memegang jabatan imam bagiku. 42. Buatlah celana lenan bagi mereka untuk menutupi daging auratnya. Celana itu haruslah dari pinggang sampai paha panjangnya. Harun dan anak-anaknya haruslah memakainya apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, atau apabila mereka datang ke mesbah untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, supaya mereka jangan membawa kesalahan kepada dirinya lalu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya baginya dan bagi keturunannya. Saudara, kita membaca sini peraturan tentang jubah bagi imam. Kita lihat saudara, dibuatkan jubah bagi imam di sini. Wah, pakaian imam itu luar biasa. Yang dipilih itu penjahit-penjahit jubah yang sudah diurapi dan diberi hikmat oleh Tuhan. Tadi kita sudah baca. Untuk mereka boleh melaksanakan tugasnya, mereka diperlengkapi dengan jubah, dan Allah itu selalu ingin memperlengkapi setiap orang yang dipakainya, saudara. Sehingga Tuhan tuh mengurapi. Hari ini kita diperlengkapi dengan Roh Kudus. Kalau kita lihat tadi jubahnya itu pakai emas, permata, semua batu-batu permata zaman dahulu. Itu wow sekali, saudara. Itu seorang imam harus pakai jubah seperti itu. Tapi zaman sekarang kita tahu bersama bahwa apa yang menjadi perhiasan bagi seorang pelayan Tuhan bukan soal berlian, emas, perak yang dia pakai, tetapi ketika ada Roh Kudus yang mengurapi. Tapi kita lihat zaman dulu Tuhan sangat menghargai imam. Makanya dibikinkan jubah pakai permata, berlian, semua yang terbaik. Karena itu saudara, ketika kita ini dipilih Tuhan sekarang, kita bersyukur Yesus menjadi imamat. Kita ini menjadi imamat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri. Tuhanlah yang sudah memberikan kita itu anugerah keselamatan untuk kita boleh mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Baik, kita akan lanjutkan besok saudara, karena tidak terlalu banyak pembahasan tetapi ayatnya cukup panjang. Mari kita mau tutup dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat setiap pembelajaran firman Tuhan. Kami melihat malam ini bagaimana Tuhan menentukan segala sesuatu dalam kehidupan umat-Mu, terutama Engkau memilih imam menjadi alat Tuhan untuk berbicara kepada umat Tuhan, karena Tuhan rindu untuk terus berbicara lewat imam-imam. Engkau mendekatkan diri-Mu kepada umat-Mu Bapa. Berkati kami, berdoa khusus malam ini bagi para imam-imam yang dipilih oleh Tuhan. Hamba-hamba Tuhan di mana saja berada, Tuhan pakai, pilih mereka Tuhan, pakai mereka, pakai kami Tuhan, hamba-Mu juga, untuk terus menjadi alat Tuhan, menjadi perantara berbicara Tuhan dengan umat-Mu. Biarlah Bapa Engkau terus perlengkapi kami dalam kekudusan. Perhiasan yang Tuhan mau adalah kekudusan. Tuhan, bawa kami dalam kebenaran-Mu senantiasa. Mari buka hati dan tangan-Mu saudara, terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup-Mu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.